Kira-kira bagaimana ya bentuk-bentuk soal PAS matematika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak solih-solihah kelas 7? Masih semangat belajar matematika? Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai bentuk-bentuk soal PAS, penilaian akhir semester. Nah, jangan lupa anak-anak solih-solihah kelas 7 untuk menyiapkan alat tulisnya. Nantinya bentuk-bentuk soal latihan pada hari ini jangan lupa untuk dicatat, dipahami, dan dicermati. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang nomor 1 mengenai bentuk soal latihan matematika PAS penilaian akhir semester, yaitu seperti gambar contohnya di samping ustazah ini. Nah, di sini ada pada kompetisi dasar dan indikator soalnya, di mana nomor 1 itu menerapkan KD 4.1, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan bilangan bulat dan pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen. Kemudian untuk indikator soalnya, yaitu disajikan pernyataan peserta didik mampu mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Untuk nomor 1, yaitu penerapan KD 4.1, soalnya seperti gambar di samping ustazah ini. Nah, di sini yaitu soalnya perhatikan pernyataan skor berikut. Nah, datanya ada P, I, R, S. Di mana P yaitu skornya -7, untuk I yaitu datanya -1, untuk R yaitu datanya 4, dan untuk S yaitu datanya -1. Nah, di mana soalnya yaitu urutan dari skor yang terkecil sampai dengan terbesar adalah yang pilihan A, yaitu P, I, S, R. Kemudian yang B yaitu P, S, I, R. Yang C yaitu P, P, S, R. Yang D yaitu P, S, P, R. Untuk menjawab soal nomor 1, kira-kira bagaimana ya caranya? Nah, perhatikan ya, di samping ustazah ini merupakan cara dari pengerjaan nomor 1. Nah, di sini kita bisa membuat garis bilangan, dimulai dari bilangan bulat positif, kemudian 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, untuk bilangan bulat positif, yaitu tadi ada berapa? Ada angka 4, berarti ada di sebelah kanan. Nah, untuk 0 yaitu ada di tengah. Kemudian untuk yang negatif tadi, bilangan bulat negatif, ada apa aja tadi? Ada -1, ada -3, dan ada -7. Dan itu terletak di sebelah kiri. Nah, anak-anak solih-solihah yang ada di rumah, perhatikan garis bilangan di samping ustazah ini. Nah, kita bisa ketahui untuk jawaban dari soal nomor 1, jawabannya apa ya? Nah, ya, yaitu jawabannya B. Kenapa B? Karena di sebelah kiri yang paling ujung yaitu -7. Nah, kemudian sebelahnya ada -3, untuk sebelahnya lagi ada -1, kemudian ada 4. Jadi untuk urutannya yaitu P, S, I, R. Jadi urutan dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Untuk yang nomor 2, yaitu menggunakan KD kompetisi dasar 3.2, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi, seperti gambar di samping ustazah ini untuk kompetensi dasar dan indikator soalnya. Nah, untuk indikator soalnya
kedua, contohnya seperti di samping ustazah ini. Nah, di soal nomor 2 yaitu perhatikan pernyataan berikut, di mana yang pertama yaitu bentuk persen dari 3/4 yaitu 75%. Kemudian yang kedua, bentuk pecahan campuran dari 28/9 yaitu 31/9. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk desimal dari 16/20 adalah 0,4. Untuk yang keempat yaitu bentuk persen dari 21/5 adalah 275%. Untuk soalnya seperti gambar di samping ustazah, yaitu pernyataan yang benar adalah untuk poin yang A yaitu 3 dan 4, untuk poin yang B yaitu 3 dan 2, untuk poin yang C semua benar, untuk yang poin D 1 dan 2. Kira-kira apa ya jawabannya? Nah, untuk caranya yaitu seperti gambar di samping ustazah ini. Nah, berikut cara untuk menyelesaikan soal nomor 2. Nah, jawabannya apa? Jawabannya yaitu D, yaitu 1 dan 2. Kenapa? Karena yang poin tadi ketiga dan 4 salah sesuai dengan cara di samping ustazah ini. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan KD 3.1, yaitu menjelaskan dan menentukan urutan bilangan bulat positif dan negatif dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen seperti gambar di samping ustazah ini. Nah, di samping ustazah ini ada kompetensi dasar dan indikator soalnya, di mana indikator soal untuk nomor 3 yaitu disajikan beberapa pecahan, kemudian peserta didik mampu mengurutkannya dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, untuk selanjutnya yaitu nomor 3 menggunakan KD 3.1 tadi, contoh soalnya seperti di samping ustazah ini. Nah, soalnya urutan pecahan terkecil sampai dengan pecahan terbesar dari 1,7, 21/2, 4/5, 25% adalah untuk pilihan gandanya A, B, C, D seperti gambar di samping ustazah ini. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Mari kita simak caranya berikut ini. Nah, seperti di samping ustazah ini, cara untuk menjawab pertanyaan dari soal nomor 3 mengenai urutan pecahan yaitu seperti gambar di samping ini. Untuk yang pertama yaitu 1,7, contohnya seperti ini. Kemudian untuk yang kedua yaitu 21/2, contohnya di bawahnya seperti ini. Kemudian 4/5 seperti di samping ustazah ini, dan yang terakhir yaitu 25% seperti di bawah ini. Nah, jawabannya kita ketahui yaitu poin C. Bagaimana? Masih semangat? Nah, untuk selanjutnya yaitu nomor 4, KD-nya kompetisi dasar menggunakan 3.2 seperti gambar di samping ustazah ini, di mana KD 3.2 yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Untuk indikator soalnya yaitu disajikan operasi hitung bilangan bulat, peserta didik mampu menjawab operasi hitung bilangan bulat tersebut. Nah, untuk bentuk soal nomor 4 seperti contoh di samping ustazah ini. Nah, yaitu soalnya hasil dari 51/2 dikali 4/11 dikurangi setengah adalah untuk poin yang A yaitu 1,5, poin yang B yaitu 2,5, poin yang C yaitu 3,5, dan untuk yang poin D yaitu 4,5. Nah, untuk mencari jawaban nomor 4 menggunakan cara seperti di samping ustazah
ustadzah ini. Nah, ini merupakan cara untuk menjawab soal nomor 4. Sudah kelihatan bahwa jawabannya yaitu A, 1,5. Nah, untuk selanjutnya yaitu nomor 5, menggunakan kode 3.3 seperti gambar di samping ustadzah ini. Nah, untuk kodenya yaitu menjelaskan dan menentukan representasi operasi bilangan bulat dan bicara dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Untuk indikator soalnya yaitu disajikan operasi hitung sifat bilangan berpangkat, kemudian peserta didik dapat menentukan operasi hitung bilangan berpangkat negatif. Nah, penerapan dari KD 3.3 untuk nomor 5 yaitu seperti gambar di samping ustadzah ini. Hasil dari 2 pangkat negatif 4 kali 2 pangkat negatif 2 adalah yang poin A yaitu 1/2 pangkat 6, yang B yaitu 1/2 pangkat 2, kemudian yang C yaitu 1/2, kemudian yang D yaitu 2. Kira-kira apa ya jawabannya untuk nomor 5? Nah, untuk menjawab soal dari nomor 5, kita lihat dulu sifat-sifat operasi hitung bilangan berpangkat seperti gambar di samping ustadzah ini. Nah, dari gambar di samping ustadzah ini memudahkan kita untuk menjawab soal untuk khusus nomor 5. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa jawaban dari soal 5 yaitu poin A, 1/2 pangkat 6. Untuk selanjutnya yaitu nomor 6, menggunakan KD 3.4 yaitu menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner menggunakan masalah kontekstual. Untuk indikator soal khusus nomor 6 yaitu disajikan pernyataan himpunan, peserta didik mampu mendaftar anggota-anggota dari himpunan tersebut. Untuk menerapkan KD 3.4 yaitu seperti contoh di samping ustadzah ini. Soalnya yaitu P sama dengan dalam kurung bilangan asli kurang dari 6. Nah, untuk mendaftar anggota-anggotanya adalah untuk poin A yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Untuk poin D yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Untuk poin yang C yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk poin yang D yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kira-kira apa ya jawabannya untuk nomor 6? Nah, untuk menjawab soal nomor 6, caranya seperti di samping ustadzah ini. Nah, ini merupakan cara untuk menjawab soal yang nomor 6. Diketahui bahwa tadi bilangan asli. Nah, bilangan asli dimulai dari 1. Nah, untuk soalnya tadi permintaannya kurang dari 6. Berarti maksimal angka 5. Jadi untuk jawabannya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, yaitu poin A. Selanjutnya nomor 7 yaitu menggunakan KD 4.4 seperti di samping ustadzah ini. Kompetensi dasarnya 4.4 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner. Untuk indikator soalnya yaitu disajikan himpunan, kemudian peserta didik mampu menentukan
D adalah poin A yaitu 9, poin B 6, poin C 3, poin D 1. Nah, untuk menjawab soal nomor 7 bisa menggunakan definisi dari himpunan bagian seperti di samping ustadzah ini. Nah, tadi pertanyaannya apa? Tadi pertanyaannya banyaknya anggota. Nah, berhubung pertanyaannya berapakah anggotanya, maka kita daftar dulu X irisan Y ada berapa? Tadi ada angka 11, 12, 13. Nah, jadi ada 3 angka. Nah, untuk jawaban dari nomor 7 yaitu C, 3. Nah, untuk nomor 8 yaitu menggunakan KD 4.4, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Nah, untuk nomor 8 yaitu contohnya seperti di samping ustadzah ini. Kira-kira apa ya jawabannya untuk nomor 8? Untuk menjawab soal nomor 8 yaitu kita bisa menggunakan definisi himpunan bagian seperti di samping ustadzah ini. Nah, ini untuk menjawab nomor 8. Kita langsung sudah bisa mengetahui jawabannya untuk nomor 8 yaitu yang poin A. Untuk selanjutnya yaitu nomor 9. Nomor 9 untuk kompetensi dasarnya seperti di samping ustadzah ini menggunakan KD 4.4 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Nah, untuk nomor 9, ustadzah memberikan soal penerapan dari komplement himpunan. Contoh soalnya seperti di samping ini. Nah, kira-kira bagaimana ya jawabannya? Untuk menjawab soal dari nomor 9 mengenai komplement himpunan, kita juga bisa menggunakan definisi dari komplement himpunan seperti di samping ustadzah ini. Nah, definisi komplement himpunan ini bisa kita gunakan untuk menjawab soal nomor 9. Kemudian kita bisa tahu bahwa jawaban nomor 9 yaitu seperti di samping ustadzah ini. Bagaimana anak-anak? Sampai pada nomor 9 tadi ada yang masih belum paham? Nah, nanti bisa menghubungi ustadzah ya. Untuk selanjutnya yaitu nomor 10 terakhir. Nah, untuk nomor 10 ini menggunakan KD 4.4 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Untuk contoh soalnya seperti di samping ustadzah ini. Nah, penerapannya ustadzah memberikan contoh gambar diagram Venn. Nah, di mana ada diagram yaitu himpunan P dan himpunan Q. Untuk soalnya yaitu mengenai tentang gabungan himpunan. Kira-kira apa ya jawabannya? Nah, untuk menjawab soal yang terakhir, soal nomor 10, kita juga bisa menggunakan definisi gabungan himpunan seperti di samping ustadzah ini. Nah, di samping ustadzah ini merupakan definisi dari gabungan himpunan untuk menjawab soal nomor 10. Jadi, dari definisi ini kita bisa langsung tahu jawabannya. Nah, jawabannya seperti gambar di samping ustadzah ini ya. Nah, anak-anak solih-solihah kelas 7 sudah paham belum mengenai bentuk soal latihan PAS Matematika penilaian akhir semester? Jangan lupa untuk terus latihan ya. Kalau belum paham bisa menghubungi Ustadzah Olive. Jangan lupa video kali ini like, subscribe, dan komen. Nah, untuk itu anak-anak
Ustazah akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila Ustazah Olive punya salah, Ustazah minta maaf. Wassalamualaikum